Apa kamu benar-benar mampu beli dedak sebanyak ini? Kamu benar-benar punya. Rasmi menyadari sesuatu yang tidak biasa. Kasur di sebelahnya kosong. Pintu depan sedikit terbuka. Dan di meja makan, tidak ada jejak Darto seperti biasanya. Ia memanggil-manggil suaminya, tapi hanya keheningan yang menjawab. Rasmi mulai berjalan ke halaman belakang, berharap Darto sedang mandi atau membersihkan kandang ayam. Namun tak ada siapapun. Keringat dingin merembes ke pelipisnya. Perasaannya makin tak karuan. Ketika ia kembali ke ruang tamu, matanya tertumbuk pada selembar kertas lusuh di atas meja, tertindih batu kecil agar tidak terbawa angin. Tangan Rasmi bergetar hebat saat meraihnya. Tulisan itu singkat, goyah, dan menyakitkan. Maaf, aku tak sanggup hidup begini. Hanya itu. Tanpa nama, tanpa penjelasan, tanpa salam. Dunia Rasmi seketika runtuh. Tubuhnya lemas, lututnya jatuh menghantam lantai tanah rumahnya. Air mata menyeruak tak terbendung. Rasanya seperti ada yang merobek dadanya dari dalam. Bertahun-tahun ia berjuang bersama Darto dalam kemiskinan, menahan lapar, bekerja keras, dan tetap sabar menghadapi kerasnya hidup. Namun suaminya memilih menyerah, dan pergi begitu saja. Bu? Suara kecil itu memecah keheningan. Bagas, yang masih berusia 7 tahun, berdiri dengan mata mengantuk sambil menggosok-gosok wajahnya. Ia terhenti melihat ibunya menangis, lalu melihat kertas di tangan ibunya. Bapak kemana, Bu? Pertanyaan itu menghantam jantung Rasmi seperti palu godam. Ia ingin menenangkan. Ia ingin memberi jawaban. Tapi yang keluar hanya isak yang makin keras. Bagas mendekat, memeluk ibunya, meski ia sendiri tak mengerti apa yang sedang terjadi. Bu, jangan nangis, nanti bapak pulang, Bu. Rasmi menutup mulutnya dengan tangan, mencoba meredam tangis. Tidak, nak, bapakmu tidak akan kembali. Batinnya hancur. Kabar kepergian Darto menyebar cepat di kampung. Tetangga mulai berbisik-bisik. Beberapa menghibur, namun tak sedikit yang mencibir. Sudah miskin, ditinggal pula. Pantas saja lari, hidupnya berat. Bisik-bisik itu menusuk telinga Rasmi setiap kali ia keluar rumah. Hari-hari berikutnya terasa gelap. Rasmi harus bekerja lebih keras demi Bagas. Ia mencuci pakaian tetangga, menanam sayur, bahkan menjadi buruh harian dengan bayaran yang tak seberapa. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat, namun ia memaksa diri untuk tetap tersenyum di depan anaknya. Bagas kecil perlahan memahami bahwa bapaknya tidak akan pulang. Ia mulai diam, jarang bermain, dan sering memeluk ibunya saat tidur. Malam-malam mereka dipenuhi isak tertahan, meski keduanya berusaha kuat demi satu sama lain. Suatu sore, Rasmi duduk termenung di teras rumah. Matahari tenggelam di balik sawah, menyisakan warna jingga yang suram. Bagas duduk di sampingnya sambil menggambar di tanah dengan sebatang kayu. Bu, katanya lirih. Ya, nak. Kalau aku besar, aku nggak akan ninggalin ibu. Aku janji. Rasmi menatap wajah kecil itu. Mata Bagas begitu polos, namun menyimpan luka yang dalam. Tanpa sadar ia memeluk anak itu erat-erat, air mata kembali jatuh. Dalam pelukan itu, Rasmi merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Kekuatan, harapan, dan tekad untuk terus hidup, demi anak kecil yang memegang janji besar untuk masa depan mereka. Kepergian suaminya telah menghancurkan banyak hal, tapi justru dari reruntuhan itulah, cinta Rasmi dan Bagas tumbuh menjadi sesuatu yang jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Setelah kepergian Darto yang begitu menyakitkan, kehidupan Rasmi dan Bagas berjalan terseok-seok. Setiap hari seperti perjuangan tanpa ujung. Meski begitu, waktu terus melaju, dan perlahan tetangga mulai mendorong Rasmi untuk membuka hati lagi. Kasihan kalau hidup sendiri terus. Rasmi, anakmu butuh sosok ayah. Begitu kata orang-orang di sekelilingnya. Awalnya Rasmi menolak keras. Trauma ditinggal suami tanpa sebab masih membekas seperti luka yang belum kering. Namun kerasnya hidup benar-benar memaksa. Penghasilannya tak pernah cukup. Harga kebutuhan melambung. Bagas mulai sekolah dan butuh banyak hal. Dan yang lebih menyakitkan, cibiran masyarakat semakin mencekik. Hingga pada suatu hari datang seorang pria bernama Risman, duda tanpa anak, yang mulai sering membantu Rasmi membawa belanjaan atau memperbaiki perabot rumah. Sifatnya terlihat tenang, tutur katanya lembut, dan sikapnya sopan. Semua orang memuji-muji Risman. Orangnya baik. Mi.
Cocok buat kamu, kata tetangga. Bagas waktu itu belum mengerti apa-apa. Ia hanya mengamati dari jauh, melihat ibunya sesekali tersenyum canggung saat berbicara dengan Risman. Baginya, yang penting ibunya bahagia. Akhirnya, karena tekanan hidup, desakan sekitar, dan harapan akan masa depan yang lebih baik, Rasmi menerima lamaran itu. Pernikahan sederhana pun berlangsung, tanpa pesta besar. Hanya ada beberapa tetangga yang datang membawa kue, serta senyum canggung dari Bagas. Namun yang terlihat baik di awal, tak selalu tetap baik setelah pintu rumah tertutup. Hanya sebulan setelah menikah, sifat asli Risman mulai muncul perlahan. Ia mudah marah, emosinya meledak hanya karena hal-hal kecil. Awalnya Rasmi mencoba memahami, berpikir mungkin suaminya sedang banyak pikiran. Tapi lama-kelamaan, kemarahan itu seperti badai yang datang setiap hari tanpa alasan. Dan Bagas menjadi pelampiasannya. Anak berusia 8 tahun itu mulai hidup dalam bayang-bayang ketakutan. Saat ia memecahkan cangkir tanpa sengaja, Risman membentaknya. Dasar ceroboh, kamu ini kerjaannya bikin masalah saja. Saat ia pulang sekolah terlambat karena membantu guru membersihkan kelas, Risman menatapnya dengan dingin. Kamu kira rumah ini kos-kosan? Suka-suka kamu pulang jam berapa? Beberapa kali Bagas mencoba menjelaskan, tetapi suaranya selalu tenggelam dalam omelan panjang. Bahkan ketika Bagas duduk diam pun, Risman masih saja mencari alasan untuk memarahinya. Yang paling menyakitkan adalah saat Risman membandingkan Bagas dengan ayahnya yang pergi. Makanya jangan nurunin sifat bapakmu yang gak berguna itu. Kalimat itu bagai pisau yang langsung menusuk dada Rasmi. Ia berusaha membela. Mas, jangan ngomong begitu di depan anak. Dia masih kecil. Tapi Risman hanya menatapnya tajam. Kamu diam saja. Aku kepala keluarga di rumah ini. Rasmi hanya bisa menunduk, menahan air mata. Ia kembali merasakan mimpi buruk yang sama, hidup bersama laki-laki yang tak memahami cinta dan tanggung jawab. Malam-malam di rumah itu dipenuhi ketakutan. Bagas sering menangis diam-diam di balik selimut, menahan suara agar tidak terdengar. Ia tak ingin ibunya semakin sedih. Sering Rasmi memeluknya setelah Risman tertidur. Maafkan ibu, nak. Bu jangan minta maaf. Jawab Bagas lirih. Aku kuat. Namun kata-katanya bergetar, dan air matanya jatuh membasahi bantal. Rasmi ingin pergi. Ia ingin meninggalkan semua ini. Tapi ia terjebak. Ia takut. Ia bingung. Ia tak punya tempat lain. Dan ia merasa bersalah telah menyeret Bagas ke dalam rumah tangga yang lebih kelam dari sebelumnya. Hari demi hari, tekanan itu makin membesar. Risman bukan lagi suami yang dikenal masyarakat. Di luar ia tampak baik, tapi di rumah ia adalah badai yang tak pernah reda. Hingga suatu malam, terjadi pertengkaran besar. Risman menuduh Bagas mencuri uang belanja, padahal Bagas sama sekali tidak melakukannya. Tega kamu ya? Baru tinggal di rumah orang sudah berani ngambil uang. Aku nggak ngambil, teriak Bagas sambil menangis. Bohong. Risman mengangkat tangannya. Rasmi langsung menahan, memeluk Bagas erat. Mas, jangan sentuh anakku. Dia nggak salah. Risman mendorong Rasmi hingga hampir jatuh. Kalau kamu bela-bela dia terus, segera keluar dari rumahku. Kata-kata itu menghantam seperti petir di tengah malam. Bagas melihat ibunya jatuh terisak, dan itu menjadi gambar yang tak pernah hilang dalam ingatannya. Malam itu, Bagas diam-diam berkemas. Ia mengambil 2 baju lusuh, buku tulis, dan uang receh yang ia kumpulkan dari sisa kembalian sekolah. Ia menatap wajah ibunya yang tertidur dengan mata bengkak. Maafkan aku, Bu. Kemudian ia melangkah keluar rumah, menahan tangis, melangkah ke gelap malam dengan tekad yang lahir dari luka terlalu dalam. Dan di sanalah perjalanan baru akan dimulai, tanpa ia tahu bahwa langkah itu akan mengubah seluruh hidupnya. Malam itu sunyi. Terlalu sunyi untuk seorang anak berusia 8 tahun yang berjalan sendirian di jalan kampung dengan tas kecil di punggungnya. Angin dingin menusuk, rumput basah menyentuh kakinya. Namun Bagas terus melangkah. Luka di hatinya jauh lebih dingin dari udara malam itu. Ia tidak menoleh ke belakang. Ia tahu, jika ia melihat rumah yang selama ini ia tinggali bersama ibunya, ia akan runtuh. Ia akan kembali, memeluk ibunya, dan bertahan dalam neraka yang sama. Ia tidak boleh kembali. Kalau aku tetap di sana, ibu makin susah. Gumamnya dengan suara serak. Tangisnya pecah lagi, tapi langkahnya tetap maju.
Satu-satunya tempat yang ia pikirkan adalah rumah Pak Demardi, kakak kandung mendiang ayahnya, yang tinggal di desa seberang, sekitar 2 kilometer dari rumah Risman. Bagas hafal jalan itu karena dulu ia sering diajak almarhum ayahnya main ke sana. Kenangan itu kini terasa seperti pisau yang menorehkan luka baru. Jalan kampung mulai gelap ketika ia sampai di depan rumah kayu besar milik Pak Demardi. Lampu di ruang tamu masih menyala. Pak De tampaknya belum tidur. Bagas menelan ludah, menata napasnya yang tersengal, lalu mengetuk pintu pelan. Tok, tok, tok. Tak ada jawaban. Ia mengetuk sedikit lebih keras. Tok, tok, tok. Pintu langsung terbuka. Dari balik pintu, tampak Pak Demardi berdiri dengan kaos oblong lusuh dan sarung. Alisnya terangkat ketika melihat Bagas yang pucat, baju berdebu, mata bengkak, dan wajah penuh tangis. Bagas? Ya Allah, nak, kenapa kamu di sini tengah malam begini? Begitu suara itu keluar, Bagas langsung tak bisa menahan diri lagi. Ia jatuh berlutut dan menangis keras. Tangis yang selama ini ia tahan di rumah Risman. Pak De tanpa bertanya lagi langsung memeluknya. Sudah, masuk dulu. Nak, kamu aman di sini. Di ruang tamu, Pak De menyodorkan segelas air hangat. Bagas meminumnya perlahan sambil terisak. Butuh waktu lama sampai ia mampu berbicara. Ketika akhirnya ia membuka mulut, suaranya bergetar hebat. Pak De, aku nggak kuat tinggal di sana. Suami ibu selalu marahin aku. Tiap hari. Air mata menetes lagi. Dia bilang aku kayak bapak. Nggak berguna. Pak Demardi mengepalkan tangan. Sorot matanya berubah tegas, tajam, namun penuh kasih sayang. Dengar, Bagas. Kamu bukan anak nggak berguna. Kamu anak baik, anak yang kuat. Pak De tahu itu. Bagas kembali menangis. Kali ini bukan karena sakit, tapi karena akhirnya ada yang membela dirinya. Mulai malam ini, kamu tinggal sama Pak De. Kamu nggak bakal aku balikin ke orang itu. Ujar Pak De mantap. Bagas mengangguk. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa aman. Keesokan paginya, kabar pelarian Bagas menyebar cepat. Orang-orang kampung mulai bertanya-tanya. Beberapa dari mereka bahkan datang ke rumah Pak De untuk memastikan kabar itu benar. Sementara itu, Rasmi di rumah Risman terbangun dengan panik. Begitu melihat kamar Bagas kosong, ia langsung berlari keluar rumah, memanggil-manggil nama anaknya. Bagas! Bagas! Nak, kamu di mana? Ia menangis histeris. Hatinya teriris. Rasa bersalah menumpuk seperti gunung yang siap runtuh kapan saja. Risman hanya berdiri dengan wajah masam, sama sekali tidak peduli. Sudahlah, biarin aja kalau dia mau kabur. Mungkin dia cari perhatian. Mas, itu anakku. Dia masih kecil. Teriak Rasmi, suaranya pecah karena putus asa. Namun Risman tetap bersikap dingin, seolah kepergian Bagas adalah hal sepele. Tanpa menunggu siapapun, Rasmi berlari menuju desa seberang. Ia hanya punya satu tempat untuk mencari, rumah Pak Demardi. Begitu tiba, napasnya terengah, dan wajahnya basah oleh air mata. Pak De sedang menyapu halaman ketika ia datang. Mbah Mardi, Bagas ada di sini? Suaranya bergetar. Pak De berhenti menyapu dan memandang Rasmi dengan mata yang penuh kecewa. Ada. Dia semalam datang dalam keadaan ketakutan, lapar, dan wajah bengkak karena habis nangis seharian. Aku nggak bisa biarkan dia pulang ke tempat yang bikin dia tersiksa. Mi. Rasmi menangis keras, menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Aku nggak bisa apa-apa. Risman selalu marah sama Bagas. Aku gagal jadi ibu. Pak De meletakkan sapu, lalu menepuk bahu Rasmi. Kamu bukan gagal, Mi. Kamu cuma terjebak. Tapi ingat, anakmu butuh kamu. Jangan biarkan laki-laki itu hancurin hidup Bagas. Rasmi mengangguk sambil terisak. Di dalam rumah, Bagas mendengar suara ibunya. Ia keluar perlahan, berjalan pelan ke arah perempuan yang sangat ia rindukan itu. Bu! Rasmi langsung memeluknya erat sekali, seakan takut Bagas akan hilang lagi. Nak, maafin ibu, maafin. Bagas memeluk balik. Aku nggak salahin ibu. Aku cuma nggak kuat. Pelukan itu berlangsung lama. Di halaman rumah tua itu, luka dua hati yang sama-sama tersiksa mulai disembuhkan sedikit demi sedikit. Saat itu Rasmi mengambil keputusan besar.
Ia akan kembali ke rumah Risman sebentar hanya untuk mengemas barang-barangnya. Dan setelah itu, ia tidak akan kembali lagi. Karena bagi Rasmi, kebahagiaan Bagas jauh lebih berharga daripada mempertahankan rumah tangga yang sudah lama menjadi neraka. Dan sejak hari itu, lembaran hidup baru bagi ibu dan anak itu pun dimulai. Lembaran panjang yang akan membawa mereka menuju perjuangan yang lebih berat, namun lebih bermakna. Keputusan Rasmi untuk meninggalkan rumah Risman bukan keputusan mudah. Tubuhnya gemetar ketika ia kembali ke rumah itu untuk mengambil barang-barangnya. Ia takut, tapi ia tahu hanya itu satu-satunya jalan agar Bagas kembali hidup normal. Begitu Rasmi membuka pintu, Risman sudah berdiri di ruang tamu dengan wajah gelap. "Kamu dari mana?" Suaranya menggelegar. "Dari rumah Pak Demardi." "Jadi benar anak itu kabur ke sana?" "Bagus. Biar dia nggak balik lagi." Rasmi mengepalkan tangan. Selama ini ia selalu takut, selalu menunduk, selalu diam. Namun hari itu, sesuatu di dalam dirinya meledak. Mungkin cinta seorang ibu yang selama ini tertekan. "Mas, aku mau ambil baju dan barang-barangku. Setelah ini, aku pergi." "Apa? Kamu mau kabur?" "Aku mau pergi. Aku nggak mau hidup di rumah yang anakku dihina setiap hari." Risman terkejut oleh keberanian itu. Tapi bukannya mereda, ia malah semakin naik pitam. "Kamu pikir kamu bisa hidup tanpa aku? Kamu itu siapa? Janda miskin. Tidak ada yang mau sama kamu." Kata-kata itu seperti cambuk. Namun kali ini Rasmi tidak roboh. Ia menatap mata Risman dengan keberanian yang tak pernah ia sadari sebelumnya. "Aku memang janda miskin, Mas. Tapi aku juga seorang ibu. Dan aku nggak akan biarkan siapapun menyakiti anakku lagi." Dus! Risman memukul meja keras hingga gelas pecah. Namun Rasmi tak gentar. Ia cepat-cepat masuk kamar, mengambil pakaian, dokumen, dan beberapa barang kecil yang ia beli dari hasil kerja kerasnya. Saat ia keluar membawa tas, Risman menatapnya penuh kebencian. "Pergi! Tapi jangan pernah kembali. Jangan harap aku akan cari kalian." Rasmi membalas dengan suara lirih. "Kami memang tidak butuh dicari." Ia melangkah pergi tanpa menoleh kembali. Hatinya patah, tapi langkahnya kuat. Di halaman, tetangga berbisik-bisik, namun Rasmi tak peduli. Ia hanya ingin kembali ke Bagas. Hari-hari pertama setelah kembali ke rumah Pak Demardi sangat berat bagi Rasmi dan Bagas. Rasmi kini kembali menyandang status janda, untuk kedua kalinya, dan rasa malu bercampur kecewa membuatnya sering menangis diam-diam di belakang rumah. Namun Pak Demardi selalu menguatkan. "Kamu sudah ambil keputusan yang benar, Mi. Anakmu itu aman sekarang." Bagas pun berusaha menghibur. Meski masih kecil, ia sering memegang tangan ibunya sambil berkata, "Bu, kita mulai lagi dari awal. Kita bisa." Kata-kata itu menyentuh hati Rasmi lebih dalam dari apapun. Anak kecil yang selama ini ditekan dan dihina, justru menjadi cahaya yang menguatkannya. Mereka tinggal sementara di rumah Pak D. Pak D tak pernah minta apa-apa, dan memperlakukan Bagas seperti anak kandung. Namun Rasmi tidak ingin bergantung selamanya. Setiap pagi, ia membantu Pak D ke sawah, mencuci padi, atau menjemur gabah. Sore harinya ia menerima pekerjaan apa saja, mencuci baju tetangga, menenun tikar pandan, hingga berjualan rempeyek di pasar kecamatan. Rasmi tidak lagi hidup hanya untuk bertahan. Kini ia hidup untuk membuktikan bahwa ia dan anaknya bisa bangkit. Bagas, yang kini semakin besar, membantu ibunya mengupas bawang, menjemur rempeyek, bahkan mengantar pesanan. Mereka bekerja seperti tim kecil yang berjuang bersama dari titik nol. Waktu berjalan. 2 tahun setelah meninggalkan Risman, Rasmi dan Bagas akhirnya mampu membeli rumah panggung kecil di pinggir sawah. Tidak besar, tidak mewah, tapi itu rumah mereka sendiri, tempat yang aman, tanpa teriakan, tanpa kekerasan. Setiap sore, mereka duduk di teras memandang sawah yang menguning. Rasmi sering tersenyum kecil sambil memandang anaknya. "Bagas, kamu sudah besar. Terima kasih kamu nggak pernah tinggalkan ibu." Bagas tersenyum polos. "Aku kan sudah janji, Bu." Janji itu sudah ia ucapkan sejak kecil, dan janji itu pula yang terus ia tepati. Suatu malam, saat Bagas tertidur, Rasmi duduk sendirian di tepi ranjang. Angin malam masuk dari jendela kecil. Ia membuka buku catatan harian yang ia tulis sejak ditinggal Darto dulu. Halaman demi halaman penuh dengan tetesan air mata, keluhan, rasa sakit,
dan ketakutan. Namun kini, ia menulis sesuatu yang berbeda. Aku janda lagi. Tapi kali ini aku merasa merdeka. Aku merasa pulang. Dan aku punya alasan untuk bangkit. Bagas. Ia menutup buku itu dan menatap anaknya yang tidur lelap. Ada ketenangan di wajah Bagas yang dulu tak pernah ia lihat saat tinggal bersama Risman. Untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, Rasmi bisa menarik napas panjang tanpa rasa cemas. Ia tahu jalan hidup ke depan masih panjang dan tidak mudah. Kemiskinan masih menjadi bayang-bayang. Namun kini ada cahaya yang terus menyala di dalam hati mereka, tekad untuk bangkit bersama. Rasmi tidak tahu bahwa dalam perjalanan waktu, anak kecil yang dulu ketakutan itu kelak tumbuh menjadi lelaki kuat yang akan mengangkat nama keluarga mereka keluar dari jurang kesulitan. Namun malam itu, ia cukup bahagia hanya dengan satu hal. Mereka akhirnya bebas. Waktu berjalan tanpa pernah menunggu siapapun. Bagas kini telah memasuki usia remaja. Tubuhnya mulai tinggi, pundaknya lebih kuat, dan pandangan matanya tidak lagi seperti anak kecil yang penuh ketakutan. Ada keteguhan di sana, keteguhan yang sudah ditempa oleh luka, kehilangan, dan perjuangan bersama ibunya. Sejak tinggal di rumah kecil yang mereka beli dari hasil kerja keras, Bagas dan Rasmi benar-benar hidup sebagai satu tim. Mereka tidak punya siapapun lagi selain satu sama lain. Namun justru karena itu, mereka saling menjaga dengan cara yang sangat dalam. Setiap hari dimulai sebelum matahari terbit. Bagas bangun pukul 4 pagi, membantu ibunya memasak rempeyek, keripik singkong, dan beberapa kue sederhana. Setelah itu, ia mengayuh sepeda tuanya menuju pasar kecamatan, menempuh jarak hampir 5 kilometer. Sepeda itu sudah tua, bannya bahkan bocor kecil-kecil. Namun Bagas tidak pernah mengeluh. Di pasar, ia meletakkan dagangan ibunya di atas meja kecil yang dipinjami pedagang lain. "Kamu rajin sekali, Gas," kata Bu Hani, penjual sayur. Bagas hanya tersenyum. "Kalau nggak rajin, kami nggak makan, Bu." Ia menjawab dengan ringan. Tapi sebenarnya ada luka kecil di dalam setiap kata itu. Luka dari kemiskinan yang terus membayangi. Namun luka itu pula yang menguatkannya. Setelah berjualan, Bagas langsung pergi ke sekolah. Seragamnya tidak sempurna, beberapa jahitan terlihat, dan warna sudah memudar. Tapi ia selalu datang dengan rambut rapi dan wajah cerah. Ia tidak ingin siapapun mengasihani kehidupannya. Sepulang sekolah, Bagas kembali bekerja. Kadang ia membantu tetangga membetulkan pagar, kadang mencuci motor, kadang ikut mengangkut gabah dari sawah ke lumbung. Hampir semua orang di kampung mengenalnya sebagai anak yang paling rajin. Pak De Mardi sering mengingatkannya, "Gas, kamu itu masih anak-anak, jangan terlalu capek." Namun Bagas hanya tertawa kecil. "Saya senang kerja, Pak De. Lagian ibu butuh bantuan." Bagas bekerja bukan karena terpaksa. Ia bekerja karena ia ingin melihat ibunya tersenyum. Ingin memastikan bahwa ibunya tidak pernah lagi mengalami kesedihan seperti dulu. Rasmi sendiri berusaha keras membantu Bagas. Namun kesehatannya sering turun karena terlalu lelah. Beberapa kali ia pingsan saat membuat rempeyek. Setiap kali itu terjadi, Bagas langsung panik, memanggil tetangga, dan memaksa ibunya beristirahat. "Ibu jangan kerja terus. Ibu istirahat saja biar aku yang urus," kata Bagas berkali-kali. Tapi Rasmi hanya menggeleng. "Kamu masih sekolah, Gas. Masa depanmu jauh lebih penting." Bagas tidak berdebat, tapi di hatinya ia membuat janji baru. "Aku harus lebih kuat. Aku harus lebih keras kerja. Aku harus bikin ibu hidup layak suatu hari nanti." Suatu sore, ketika Bagas pulang membawa upah dari hasil membantu menjemur gabah di penggilingan padi, ia melihat ibunya duduk di teras sambil menatap sawah. Wajahnya terlihat letih, tapi matanya lembut. "Gas, sini sebentar," panggil Rasmi. Bagas duduk di sampingnya. Udara sore terasa hangat, dengan suara jangkrik dan aroma tanah basah setelah hujan siang tadi. "Ibu mau tanya sesuatu," kata Rasmi pelan. "Ya, Bu." "Kamu capek nggak hidup begini?" Bagas terdiam. Ia tidak menyangka ibunya mengajukan pertanyaan itu. Sesaat ia memandang tangannya yang kotor oleh bekas gabah, lalu memandang wajah ibunya yang lelah namun penuh kasih. "Capek, Bu," jawabnya jujur. "Tapi aku nggak menyerah. Karena aku punya ibu." Rasmi tersentuh, air matanya menetes pelan. "Maafkan ibu, Nak, kalau saja ibu dulu tidak salah memilih suami." Bagas langsung memegang tangan ibunya. "Jangan ngomong gitu, Bu.
Yang terjadi sudah lewat. Yang penting sekarang kita bersama. Kata-kata sederhana itu sudah cukup untuk menghapus semua luka Rasmi yang selama ini ia pendam. Ia sadar bahwa ia tidak sedang sendirian dalam perjuangan ini. Bagas telah tumbuh menjadi penopang hidupnya. Perlahan, Bagas mulai melihat peluang baru dari pekerjaannya di penggilingan padi. Ia memperhatikan tumpukan bekatul dan dedak yang sering dibuang begitu saja atau dijual sangat murah. Bagas bertanya pada pemilik penggilingan, "Pak, ini bekatul banyak banget ya? Kok dibuang?" Pemiliknya menjawab, "Iya, Gas. Orang kampung paling beli sedikit buat pakan ayam. Kebanyakan numpuk." Dari situ benih ide muncul di kepala Bagas. Beberapa hari kemudian, saat berjualan di pasar, Bagas melihat seorang peternak membeli bekatul dari pedagang lain. Harganya lumayan. Di situ, ide itu berubah menjadi peluang besar. Bagas mulai membeli sedikit bekatul dari penggilingan, hanya sekadar mencoba. Ia membawa satu karung kecil ke pasar dan menawarkannya kepada peternak ayam. "Bekatulnya bagus, Mas. Ada lagi besok?" kata peternak itu. "Ada," jawab Bagas mantap, meski ia belum tahu bagaimana cara menambah pasokan. Ia pulang ke rumah dengan wajah berseri-seri. "Bu, bekatulnya laku." Bagas berkata bangga. Rasmi kaget sekaligus senang. "Alhamdulillah, Nak." Sejak hari itu, Bagas mulai serius mengumpulkan bekatul. Ia mendatangi desa-desa sekitar, berkenalan dengan lebih banyak pemilik penggilingan, bahkan menawarkan diri untuk membantu menjemur gabah agar mendapat tambahan bekatul. Semua orang menyukainya karena ia sopan, rajin, dan jujur. Pelanggan mulai bertambah. Bagas mengangkut bekatul dengan sepeda tuanya, kadang sampai 3 kali pulang pergi sehari. Rasmi memandang anaknya dengan bangga. "Gas, kamu luar biasa, Nak. Kamu benar-benar beda." Bagas hanya tertawa kecil. "Aku cuma berusaha, Bu." Tapi dalam diam, ia tahu, inilah langkah pertama menuju hidup yang lebih baik. Waktu berjalan lagi. Usaha kecil itu perlahan tumbuh. Bagas dapat membeli karung-karung baru, menabung, dan bahkan memperbaiki rumah kecil mereka yang bocor di beberapa bagian. Setiap rupiah ia gunakan dengan hati-hati. Tidak ada yang terbuang sia-sia. Dan meskipun hidup masih sulit, ada harapan yang dulu tak pernah mereka miliki. Harapan bahwa suatu hari nanti, Bagas bisa mengangkat keluarganya dari kemiskinan. Harapan bahwa ibunya tidak akan bekerja terlalu keras. Harapan bahwa luka-luka masa lalu akan terbayar dengan masa depan yang lebih baik. Bagas belum tahu bahwa usahanya yang kecil itu akan mengubah seluruh hidup mereka. Ia belum tahu bahwa bekatul, sesuatu yang dianggap remeh, akan menjadi jalan rezeki besar bagi keluarga kecilnya. Yang ia tahu hanya satu, ia harus terus berjuang. Untuk ibunya, untuk masa depannya, untuk hidup yang lebih layak. Dan perjalanan itu baru saja dimulai. Usaha kecil Bagas mengumpulkan bekatul dari penggilingan padi mulai menunjukkan perkembangan. Namun di balik senyuman yang sering ia tunjukkan, ada perjuangan berat yang tidak pernah dilihat orang. Jalan menuju kesuksesan tidak lurus. Ia harus menembus banyak rintangan, belajar dari kesalahan, dan merasakan pahitnya kegagalan. Pagi itu, Bagas seperti biasa mengayuh sepeda tuanya menuju penggilingan padi milik Pak Sarman. Matahari belum muncul, dan kabut pagi masih pekat. Tapi di pundaknya sudah tergantung karung bekas ukuran 25 kg yang akan ia isi dengan bekatul. "Gas, kamu rajin banget. Masih pagi begini sudah kesini," kata Pak Sarman sambil tersenyum. Bagas membalas dengan sopan. "Kalau nggak pagi, nanti keburu diambil orang, Pak." Ia tertawa kecil. Namun itu benar. Banyak pemuda lain mulai mengikuti jejaknya. Mereka melihat Bagas bisa menjual bekatul, lalu mencoba menirunya. Persaingan mulai muncul, dan kesempatan tidak lagi seluas dulu. Tapi Bagas tidak takut. Ia bekerja lebih keras. Ia mengangkut bekatul dengan sepeda ringkih yang sudah mulai oleng. Kadang, sepeda itu patah asnya di tengah jalan dan ia harus menuntunnya pulang sambil membawa karung berat di pundak. Kadang, hujan turun deras, membuat bekatul basah dan tidak laku dijual. Karungnya menjadi berat, dan ia harus menjemurnya berhari-hari agar kembali kering. Suatu kali, ia jatuh tergelincir karena jalan berlumpur. Bekatul tumpah ke tanah, bercampur lumpur dan sampah. Bukannya marah atau menangis, Bagas hanya duduk terdiam, menatap bekatul yang kini tak bernilai. "Gas!" Pak Demardi yang kebetulan lewat langsung menolong.
Kamu kenapa, Nak? Bagas menunduk. Suaranya pecah. Bekatulnya tumpah semua. Pak D, aku rugi. Ibu pasti sedih. Pak D mengusap kepala Bagas. Namanya usaha. Pasti ada jatuhnya. Yang penting kamu bangkit lagi. Dengan bantuan Pak D, Bagas mengumpulkan karung itu, menurunkan beban dari pundaknya yang masih kecil. Namun di hatinya, ia menandai hari itu sebagai pelajaran pahit. Rasmi melihat anaknya pulang dengan pakaian basah dan tubuh penuh lumpur. Ya Allah, Gas, kamu kenapa? Bagas hanya tersenyum kecil. Cuma jatuh, Bu. Rasmi membersihkan luka di lututnya. Nak, kalau capek, berhenti. Ibu bisa kerja lagi, bantu sedikit-sedikit. Tidak Aak, Bu. Bagas langsung memotong. Aku nggak mau ibu sakit lagi. Aku kuat. Aku harus kerja. Suara itu tegas. Rasmi menatap anaknya lama. Air mata memenuhi mata tuanya. Ia memeluk Bagas erat-erat. Kamu anak hebat, Nak. Pelukan itu menguatkan Bagas. Ia tahu, setiap jatuh bukan alasan untuk menyerah. Beberapa bulan kemudian, Bagas mencoba memperbesar usahanya. Ia meminjam uang pada seorang pedagang tua di pasar untuk membeli karung-karung baru dan menambah pasokan bekatul. Semangatnya tinggi, tapi ia belum punya pengetahuan yang cukup tentang kualitas bekatul. Bekatul dari beberapa penggilingan kualitasnya berbeda. Ada yang halus, ada yang kasar, ada yang terlalu basah. Ketika ia menjual kepada peternak, mereka mulai protes. Gas, ini bekatulnya campur skam. Saya rugi kalau beli ini. Ini terlalu basah. Ayam saya jadi mencret. Bakal saya rugi kalau beli lagi. Bagas terkejut. Ia berusaha menjelaskan, tapi protes itu makin banyak. Hingga akhirnya beberapa peternak berhenti membeli darinya. Hari itu Bagas pulang dengan langkah berat. Karung-karung bekatul masih utuh, tidak terjual, dan ia kepayahan mengangkutnya ke rumah. Begitu sampai, Rasmi menyambutnya dengan senyum. Tapi senyum itu pudar melihat wajah Bagas yang pucat dan kecewa. Nggak laku, Bu. Bagas terisak pelan. Bagas gagal. Rasmi tidak berkata apa-apa. Ia hanya duduk di samping anaknya, mengusap bahu Bagas pelan. Nak, gagal itu bukan akhir. Itu pelajaran. Yang penting kamu belajar dari hari ini. Bagas mengangguk, meski hatinya remuk. Namun malam itu, saat Bagas sudah tidur, Rasmi tetap terjaga. Ia menatap langit-langit rumah sambil menahan tangis. Ya Allah, kuatkan anak hamba. Ia tahu anaknya telah bekerja terlalu keras untuk usia yang masih muda. Ia takut Bagas patah semangat. Ia takut Bagas kehilangan harapan. Namun yang ia tidak tahu, di kamar samping, Bagas juga terjaga, menatap langit-langit dengan mata yang basah. Aku harus bangkit. Aku nggak boleh kalah. Ibu sudah terlalu banyak menderita. Aku harus sukses, apapun caranya. Tekad itu membakar di dada Bagas. Keesokan paginya, ia kembali ke penggilingan. Ia bertanya lebih banyak pada pemilik penggilingan tentang kualitas bekatul. Pak, bekatul yang bagus itu yang gimana? Ini contohnya, kata Pak Sarman, menunjukkan bekatul halus berwarna coklat muda. Yang ini bagus buat pakan ayam. Yang terlalu kasar itu bekas penggilingan pertama. Yang terlalu halus biasanya dari kulit yang terkelupas. Kamu harus pilih-pilih. Bagas mendengarkan dengan serius. Ia menyentuh, meraba, mencium, bahkan menggenggam bekatul untuk merasakan teksturnya. Setiap hari ia belajar. Ia mulai memilah bekatul dari beberapa penggilingan. Ia pisahkan kualitas bagus dengan yang kurang bagus. Ia simpan di tempat berbeda. Pelan-pelan, ia membangun reputasi baru. Peternak yang dulu kecewa mulai kembali. Wah, sekarang kualitasmu lebih bagus, Gas. Ini bekatulnya pas. Saya ambil 2 karung. Kalau kualitas begini, saya langganan. Bagas tersenyum lega. Namun ia tetap berhati-hati. Ia tahu sebuah kesalahan kecil saja bisa membuatnya jatuh lagi. Satu hari, terjadi sesuatu yang mengubah segalanya. Seorang peternak besar dari kecamatan lain datang ke pasar. Ia mencoba bekatul Bagas. Ini bagus. Anak muda, kamu bisa suplai lebih banyak. Berapa banyak, Pak? Minimal 500 kilo per minggu. Bagas terdiam.
Itu jumlah yang sangat besar. Melebihi kemampuan sepeda tuanya. Melebihi apa yang ia kumpulkan sejauh ini. Namun bukan Bagas namanya jika langsung menyerah. Ia menatap peternak itu dan berkata, "Saya usahakan, Pak." Hari itu, Bagas pulang dengan campuran perasaan. Takut, bersemangat, khawatir, dan antusias. Rasmi melihatnya tersenyum lebar. "Ada apa, Nak?" Bagas menjawab, "Bu, kita dapat pesanan besar." Rasmi memegang dada karena terharu. Namun ia bertanya pelan, "Kamu sanggup, Gas? 500 kilo itu banyak." Bagas mengangguk mantap. "Aku akan keliling lebih jauh. Aku akan kumpulkan dari banyak penggilingan. Aku pasti bisa." Dan dari situlah, perjuangan Bagas memasuki fase baru. Lebih berat, lebih melelahkan, tetapi juga lebih menjanjikan. Ia belum tahu bahwa usaha kecilnya akan berubah menjadi bisnis besar. Ia belum tahu bahwa ia akan menjadi pemasok tetap perusahaan besar suatu hari nanti. Ia belum tahu bahwa ia akan jadi orang paling berhasil di kampungnya. Yang ia tahu hanyalah satu. Ia harus terus maju. Karena hidup tidak akan berubah jika ia berhenti. Dari sekian banyak hari sulit dalam hidup Bagas, hari-hari setelah menerima pesanan 500 kg bekatul itulah yang paling melelahkan. Namun justru dari sana roda kehidupannya mulai bergerak lebih cepat. Kadang seperti badai, kadang seperti angin sepoi, kadang seperti membawa keajaiban kecil yang pelan-pelan menuntunnya menuju takdir besar. Pagi itu, Bagas bangun sebelum subuh. Ia belum benar-benar tidur semalam karena memikirkan bagaimana cara memenuhi permintaan peternak besar itu. Rasmi bangun dan mendapati anaknya telah duduk di ruang tamu sambil memandang peta desa-desa sekitar. "Gas, kamu belum tidur?" Bagas tersenyum kecil. "Aku tidur sebentar, Bu. Aku lagi cari penggilingan mana yang bisa kasih pasokan lebih banyak." Rasmi duduk di sampingnya, menatap peta itu dengan mata berkaca-kaca. "Nak, jangan terlalu memaksa. Kamu masih muda." Bagas memegang tangan ibunya. "Aku nggak apa-apa, Bu. Aku senang. Ini langkah besar. Kita harus coba." Dan begitu azan subuh berkumandang, Bagas sudah mengayuh sepeda tuanya menuju penggilingan yang selama ini belum pernah ia datangi. Di hari itu saja, Bagas mengunjungi 8 penggilingan padi di 3 desa yang berbeda. Beberapa pemilik penggilingan kaget melihat kegigihan Bagas. "Gas, kamu jauh-jauh dari desa sana cuma buat ambil bekatul?" tanya Pak Wiro dengan heran. Bagas mengangguk, menahan napas yang terengah. "Saya butuh banyak, Pak. Saya dapat pesanan besar." Pak Wiro menepuk bahu Bagas. "Anak muda kayak kamu jarang sekarang. Kalau begitu, ambil saja bekatul dari sini. Gratis 2 karung pertama. Anggap hadiah buat semangatmu." Bagas hampir tidak percaya. "Beneran, Pak?" Pak Wiro tertawa. "Iya, yang semangat ya. Jangan sampai patah." Mulai hari itu, Bagas membangun jaringan baru dengan pemilik-pemilik penggilingan di desa-desa lain. Ia menyusun jadwal harian, mana yang harus ia kunjungi, berapa karung yang harus ia kumpulkan, dan bagaimana mengangkutnya. Namun masalah terbesar segera muncul. Sepeda tuanya tidak mampu mengangkut banyak karung sekaligus. Suatu hari, sepeda itu benar-benar patah asnya saat ia membawa 3 karung berat. Bagas terjatuh, lututnya sobek, tangannya memar. Karung bekatul terpental ke pinggir jalan. Rasmi yang datang menyusul setelah diberitahu tetangga terkejut melihat kondisi Bagas. "Ya Allah, Gas, kamu kenapa?" Bagas meringis, mencoba bangkit. "Aku cuma jatuh sedikit, Bu. Sepedanya patah." Rasmi hampir menangis. "Nak, jangan begini terus. Kamu nanti kenapa-kenapa. Ibu cuma punya kamu." Bagas menatap ibunya dengan mata yang lembut tapi penuh tekad. "Ibu tenang saja. Kalau sepeda rusak, aku beli sepeda baru nanti. Aku nggak boleh berhenti." Tetangga bergotong royong menolongnya mengangkat karung dan memperbaiki sepedanya sementara. Bagas tetap bersyukur. Meski ia tahu, untuk benar-benar sukses, ia butuh kendaraan yang lebih kuat. Namun uang untuk membeli motor bak masih jauh dari jangkauannya. Pada malam yang melelahkan, saat Bagas sedang menghitung karung bekatul yang sudah terkumpul, Pak D. Mardi datang. "Gas, sini sebentar." Bagas menghampirinya. Pak D. mengeluarkan sesuatu dari sakunya, kunci motor tua model bebek. "Kamu pakai motor ini dulu. Memang motor tua,
tapi masih kuat buat bawa 2 karung sekaligus. Bagas terdiam. Pak D, serius? Ini kan motor Pak D buat ke sawah. Pak D tersenyum. Kalau motor ini bisa bantu hidup kamu dan ibumu, lebih baik dipakai kamu. Bagas tak bisa menahan air mata. Ia memeluk Pak D-nya erat-erat. Terima kasih, Pak D. Terima kasih. Motor itu benar-benar mengubah segalanya. Dengan motor, Bagas mampu mengumpulkan bekatul lebih cepat. Ia bisa mengunjungi 3 desa dalam 1 hari tanpa harus kelelahan mengayuh sepeda. Ia bisa mengangkut karung yang lebih berat. Ia bisa mengirim lebih cepat. Semua itu membuat peternak besar itu puas. Anak muda, kamu tepat waktu. Kualitas oke. Saya mau lanjut kontrak, kata peternak itu suatu hari. Saya siap, Pak. Mulai minggu depan, coba 1 ton. Bagas membeku. 1 ton. 1000 kilogram. 2 kali lipat dari sebelumnya. Rasanya seperti mendengar hujan emas turun dari langit dan juga badai yang siap menggulungnya. Namun ia tidak gentar. Ia menjawab dengan suara mantap. Saya siap usahakan, Pak. Dan itulah titik di mana hidupnya mulai berubah drastis. Dengan kontrak baru itu, Bagas semakin rajin bergerak. Ia bangun lebih pagi, tidur lebih malam. Ia mengumpulkan bekatul dari penggilingan kecil yang bahkan jauh di pelosok. Ia mendata setiap pemasok, menimbang, mencatat, dan mengemas. Di balai desa, orang-orang mulai memperhatikan. Bagas anak itu hebat ya. Baru remaja, tapi sudah kerja kayak orang dewasa. Dia sopan, jujur, makanya rezekinya ngalir. Kasihan juga hidupnya berat, tapi dia nggak pernah mengeluh. Nama Bagas menjadi bahan pembicaraan, bukan lagi sebagai anak yang dulu kabur dari rumah tiri yang kasar, tapi sebagai pemuda hebat yang berjuang mengangkat derajat keluarganya. Dan di balik semua itu, Rasmi selalu mendukung. Ia membuatkan makanan agar Bagas tidak kelelahan, menjemur bekatul yang basah, membantu membersihkan karung, bahkan ikut mengantar jika beban terlalu berat. Suatu sore, ketika keduanya duduk di teras sambil menikmati teh hangat, Rasmi memegang tangan Bagas. Gas, ibu bangga sama kamu. Bagas tersenyum. Saya belum apa-apa, Bu. Tidak, Nak. Kamu sudah jauh melampaui apa yang ibu bayangkan. Bagas menatap langit yang memerah. Nanti, Bu, suatu hari, kita punya gudang sendiri. Kita punya truk sendiri. Kita nggak perlu capek begini terus. Rasmi, aku percaya. Nak, ibu percaya. Dan memang, hari itu akan datang. Lebih cepat dari yang mereka bayangkan. Suatu hari, Bagas mendapat kabar mengejutkan. Sebuah perusahaan pakan ternak besar di kota ingin mencari pemasok bekatul dalam jumlah besar dan berkesinambungan. Kabar itu ia dengar dari pemilik penggilingan di desa lain. Gas, ini kesempatan besar. Mereka butuh ribuan kilo tiap minggu. Kamu harus coba daftar. Bagas terdiam. Rasanya seperti mimpi. Kesempatan ini bisa mengubah seluruh hidupnya. Namun hatinya juga bergetar, takut gagal. Bagaimana kalau mereka menolak? Bagaimana kalau ia tak bisa memenuhi permintaan? Bagaimana kalau ia terlihat kecil di mata perusahaan besar itu? Bagas menutup mata dan menarik napas panjang. Ia mengingat masa kecilnya, luka-luka yang ia bawa, perjuangannya bersama ibunya, dan mimpi yang ia ucapkan di teras rumah. Ia membuka mata dan berkata pelan, Bu, aku mau coba daftar. Rasmi mengangguk, matanya berkaca-kaca. Ibu yakin kamu bisa, Nak? Dan hari itu, Bagas mengambil langkah pertama menuju masa depan yang jauh lebih besar daripada yang pernah ia bayangkan. Langkah kecil menuju pintu rezeki yang sesungguhnya. Langit pagi itu terlihat berbeda, lebih terang, lebih luas, seakan ikut menyambut langkah Bagas yang penuh harap. Hari itu adalah hari penting dalam hidupnya. Ia akan mendatangi perusahaan pakan ternak terbesar di kabupaten untuk mengajukan diri sebagai pemasok bekatul tetap. Bagas meminjam kemeja putih Pak Demardi dan menyetrikanya berkali-kali. Rambutnya ia sisir rapi. Sepatu bututnya ia bersihkan sebisanya. Meski sederhana, ia ingin tampil layak. Gas, kamu yakin gak mau ibu temani? Tanya Rasmi cemas. Bagas tersenyum lembut. Nggak perlu, Bu. Ibu doa saja di rumah. Itu yang paling kuat. Ia memeluk ibunya sebelum berangkat. Pelukan itu lebih panjang dari biasanya, seolah memberi kekuatan tambahan.
Mengendarai motor tua Pakde, Bagas menempuh perjalanan jauh ke kota. Jalanan ramai, dan gedung perusahaan itu menjulang tinggi, membuatnya merasa sangat kecil. Namun ia menegakkan punggung, menggenggam dokumen usahanya erat, dan melangkah masuk. Ruang resepsionis terasa dingin dan modern. Ada AC, kursi empuk, dan karyawan berseragam rapi. Semua terlihat berkelas. Bagas berdiri di depan meja resepsionis, mencoba menyembunyikan kegugupannya. Saya Bagas, Bu. Mau daftar sebagai pemasok bekatul. Petugas mengangguk profesional. Silakan isi formulirnya. Nanti Anda dipanggil. Bagas duduk, tangannya gemetar saat mengisi data. Nama perusahaan, Bagas Mandiri. Alamat, rumah kecil di pinggir sawah. Kendaraan, motor pinjaman. Ia membaca ulang. Hati kecilnya menertawakan dirinya sendiri. Perusahaan besar apa mau terima aku? Tapi ia mengingat janji pada dirinya. Tidak mundur. Setelah menunggu hampir 2 jam, seorang pria berbadan tegap keluar dari ruangan. Bagas? Silakan ikut saya. Ruang meeting itu luas. Dindingnya dipenuhi foto-foto peternakan modern. Di dalamnya duduk 2 orang petinggi perusahaan. Bagas menunduk hormat. Jadi kamu mau jadi pemasok bekatul? Tanya salah satu dari mereka. Iya, Pak. Kamu bisa pasok berapa ton per minggu? Bagas hampir gugup menjawab. Untuk awal, 1 ton, Pak. Tapi saya bisa berkembang. Mereka berdua saling menatap. Kami butuh 5 ton per minggu. Detik itu dunia Bagas seperti berhenti. 5 ton. 5.000 kilogram. Itu jumlah yang rasanya mustahil untuk anak muda dengan motor tua dan jaringan terbatas. Namun Bagas tidak ingin kehilangan kesempatan. Pak, beri saya waktu. Saya akan bangun jaringan lebih banyak. Saya bisa. Petinggi itu menyipitkan mata. Kamu ini masih muda. Apa tidak terlalu berat? Bagas menarik napas dalam. Saya memang muda, Pak. Tapi saya tidak main-main. Saya kerja dari kecil. Saya nggak mau hidup susah selamanya. Kalau Bapak kasih kesempatan, saya akan buktikan. Suasana hening sejenak. Lalu salah satu di antara mereka tersenyum tipis. Anak muda seperti kamu jarang. Oke, Bagas. Kami beri kontrak percobaan 1 bulan. Kalau kamu bisa memenuhi minimal 5 ton per minggu, kontrak resmi akan keluar. Bagas hampir tidak percaya. Terima kasih banyak, Pak. Saya akan kerja keras. Ia keluar dari ruangan itu dengan napas terengah. Bukan karena lelah, tapi karena mimpi besar baru saja terbuka di depannya. Perjuangan dimulai hari itu juga. Bagas kembali ke desa dengan semangat membara. Ia langsung mendatangi penggilingan-penggilingan yang selama ini bekerja sama dengannya. Pak, saya dapat kontrak besar. Saya butuh pasokan lebih banyak. Gas, kamu sanggup? Saya pasti sanggup, Pak. Beberapa penggilingan bersedia memberi pasokan lebih besar. Bahkan ada beberapa yang menawarkan harga lebih murah jika Bagas bersedia membeli dalam jumlah banyak. Namun tetap saja, semua itu tidak cukup untuk mencapai angka 5 ton. Bagas harus memperluas jaringan keluar kecamatan, bahkan keluar kabupaten. Setiap hari ia bangun sebelum matahari terbit. Ia keliling dari satu desa ke desa lain, meminta kerjasama, menawarkan harga, memberi sedikit keuntungan pada penggilingan kecil agar mereka mau memasok secara rutin. Ia lelah? Tentu. Badan Bagas sering gemetar karena kurang tidur. Kadang ia makan hanya sekali sehari. Kadang ia jatuh dari motor karena membawa muatan terlalu berat. Tapi setiap kali ia merasa ingin berhenti, ia mengingat wajah ibunya. Dan ia bangkit lagi. Di minggu pertama, Bagas hanya mampu mengumpulkan 3,2 ton. Ia hampir putus asa. Tapi jangan menyerah dulu, kata Rasmi sambil memeluknya. Usaha itu memang begitu. Nak, coba lagi di minggu berikutnya. Bagas mendengarkan. Ia bangkit. Ia tidak mau mengecewakan ibunya. Di minggu kedua, ia memutuskan mencoba strategi baru, mengajak pemuda kampung bekerja sama. Ia mengumpulkan 5 pemuda di balai desa. Saya butuh orang buat ambil bekatul dari desa-desa jauh. Kalian saya gaji harian, dan setiap karung dapat bonus. Awalnya mereka ragu, tapi reputasi Bagas sebagai pemuda rajin membuat mereka percaya. Seminggu kemudian, hasilnya melonjak, 4,6 ton. Masih kurang,
Tapi hampir mencapai target. Bagas semakin semangat. Ia memperbaiki manajemen. Ia menyewa gudang kayu kecil. Ia membeli timbangan besar dari uang tabungan. Ia mulai memisahkan bekatul berdasarkan kualitas. Ia catat semua transaksi dengan teliti. Bagas berubah dari anak kecil yang dulu sering menangis menjadi pemuda yang siap memimpin. Minggu ketiga adalah minggu menentukan. Bagas memimpin langsung timnya, menyusuri 11 desa dalam seminggu. Motor tua Pak D hampir tumbang, tapi mereka terus maju. Begitu tiba hari penimbangan, mereka bekerja sejak subuh. Rasmi ikut membantu mengikat karung, menyiapkan makanan, dan membacakan doa. Ketika semua karung ditimbang, hasilnya keluar. Pukul 5.13 ton. Bagas terdiam. Rasmi menutup mulutnya sambil menangis. Pemuda-pemuda kampung bersorak. Bagas menunduk, mencium tangan ibunya, dan berkata, "Bu, kita berhasil." Minggu keempat, Bagas bahkan mengumpulkan 5-6 ton. Perusahaan langsung menghubungi. "Bagas, kamu resmi menjadi pemasok kami. Mulai bulan depan kontrak jangka panjang akan kami keluarkan. Siapkan gudang yang lebih besar." Bagas hampir pingsan mendengar kabar itu. Ia pulang ke rumah dengan langkah seperti melayang. Saat mengabarkan ke ibunya, Rasmi menatap anaknya lama sekali. Matanya penuh air mata, tapi bukan air mata sedih. "Nak, kamu benar-benar luar biasa. Allah membalas semua kerja kerasmu." Bagas memeluk ibunya, dan dalam pelukan itu, ia merasa seluruh luka masa kecilnya perlahan sembuh. Ia bukan lagi anak yang dulu dihina, dimarahi, dipukul kata-kata. Ia kini seorang pemasok besar. Dan perjalanan baru saja dimulai. Sejak kontrak resmi dengan perusahaan pakan ternak besar itu turun, kehidupan Bagas berubah drastis. Tapi perubahan itu tidak datang begitu saja. Ia harus bekerja 2 kali lebih keras. Bahkan ketika orang lain sudah tidur, Bagas masih berada di gudang, menimbang, menyortir, mengemas, dan mengecek kualitas bekatul. Gudang kecil yang dulu hanya terbuat dari papan kayu kini tak cukup lagi. Karung-karung bekatul menumpuk sampai ke langit-langit. Udara gudang berdebu, namun bagi Bagas, itu adalah aroma masa depan. Ia menabung setiap rupiah, mengatur keuangan dengan teliti, dan mengalokasikan beberapa bagian untuk membeli truk bekas. Suatu pagi, sebuah truk Colt diesel tua berwarna kuning berhenti di depan rumah. Sopirnya turun sambil menyerahkan STNK kepada Bagas. "Ini sudah lunas, Mas Bagas. Mulai hari ini sudah jadi milikmu." Bagas terdiam, matanya berkaca-kaca. "Terima kasih, Pak." Ketika truk itu dinyalakan, suara mesinnya keras dan bergetar, tapi bagi Bagas, itu seperti suara kemerdekaan. Ia berlari memanggil ibunya. "Bu, kita punya truk." Rasmi keluar rumah sambil memegangi dadanya. "Masya Allah, truk beneran, Nak." Bagas mengangguk sambil tersenyum lebar. "Iya, Bu. Mulai besok kita nggak perlu sewa mobil lagi." Rasmi memeluk anaknya, air matanya menetes. "Bagas, kamu benar-benar membuat ibu bangga." Sejak itu, pengangkutan bekatul menjadi lebih cepat dan efisien. Ia mampu mengirim 8 hingga 10 ton per minggu tanpa kendala berarti. Perusahaan semakin percaya, bahkan memberi tambahan kontrak baru untuk jenis dedak halus dan kulit padi kering. Nama Bagas mulai terkenal. Petani, pemilik penggilingan, bahkan kepala desa mengenalnya sebagai anak muda jujur dan pekerja keras. Mereka menghormati Bagas bukan karena dia kaya, tetapi karena sikapnya yang rendah hati. Suatu hari di balai desa, kepala desa memanggil Bagas. "Gas, kamu anak hebat. Desa ini perlu pemuda seperti kamu." Bagas tersenyum sopan. "Saya cuma kerja, Pak. Tapi kamu ngasih banyak lapangan kerja. Anak-anak kampung yang dulu nganggur, sekarang ikut kerja di gudangmu." Bagas hanya mengangguk kecil, tidak tahu harus menjawab apa. Memang benar, ia telah mempekerjakan 15 pemuda kampung. Mereka membantunya mengumpulkan bekatul dari desa-desa lain, mengemudi, mengangkat karung, dan menjaga gudang. Suasana gudang kini ramai setiap hari, dipenuhi tawa, keringat, dan kerja keras yang membuat semua orang merasa berarti. Namun perjalanan Bagas bukan tanpa tantangan. Pada suatu musim hujan, banjir besar melanda beberapa desa. Banyak penggilingan padi terhenti karena air menggenang. Pasokan bekatul berkurang drastis. Bagas panik.
Jika ia tidak memenuhi kontrak, reputasinya bisa jatuh. Bagas berkeliling ke banyak desa, bahkan sampai ke kabupaten sebelah. Ia mengendarai truknya sendiri menembus hujan deras, jalan berlubang, dan banjir setinggi lutut. Di tengah perjalanan, ban truknya selip dan truk nyaris terguling ke selokan. Sopir-sopir lain menyuruhnya berhenti. Gas! Jangan maksa! Bahaya! Bagas menggeleng keras. Kalau aku berhenti, orang-orang di gudang gak dapat makan. Aku harus lanjut. Ia menatap hujan dengan penuh tekad. Meskipun tubuhnya menggigil, ia tidak menyerah. Butuh 3 hari penuh untuk mengumpulkan bekatul dari berbagai pelosok. Tangannya terluka, punggungnya pegal, tapi ia berhasil membawa pulang hampir 4 ton bekatul, jumlah yang cukup untuk memenuhi separuh kontraknya. Sisanya ia tutupi dengan membeli stok dari perusahaan kecil, meski harganya lebih mahal. Ia rugi? Iya, banyak sekali. Tapi Bagas tidak peduli. Yang penting reputasinya aman. Dan ketika perusahaan pakan ternak melihat ketepatan waktu pengiriman Bagas meski dalam kondisi banjir, mereka langsung menelepon. Bagas, kamu luar biasa. Kami ingin menaikkan kontrak menjadi 2 kali lipat. Bagas menahan napas. 2 kali lipat, Pak. Ya. Dan kami ingin kamu jadi pemasok prioritas. Bagas menutup telepon dengan tangan gemetar. Ia menatap ibunya dan berkata, Bu, kita naik level. Bulan demi bulan berlalu, dan usaha Bagas semakin besar. Rumah kecil pinggir sawah kini telah direnovasi menjadi rumah yang kokoh dengan 2 lantai. Gudang baru berukuran besar juga selesai dibangun di tanah warisan Pak De Mardi. Bahkan ia membeli truk kedua untuk mempercepat distribusi. Tetangga-tetangga yang dulu memandang rendah kini memberi hormat setiap kali Bagas lewat. Mas Bagas, pagi. Bagas, beli sayur dulu sini. Mas, besok saya mau ngantar Gabah ke penggilingan. Tolong beli bekatulnya ya. Bagas tidak sombong. Ia selalu berhenti, menyapa, tersenyum. Ia tetap orang kampung yang rendah hati, meski kini menjadi salah satu orang terkaya di desanya. Rasmi pun hidup lebih tenang. Ia tidak lagi bekerja berat. Ia hanya membantu ringan di rumah, memasak untuk para pekerja, dan menjadi sosok ibu bagi pemuda-pemuda yang bekerja dengan Bagas. Namun setelah semua yang ia dapatkan, Bagas tidak pernah lupa satu hal. Semua ini adalah hasil doa ibunya. Setiap sore, ia selalu duduk di samping ibunya di teras depan, menikmati angin sore sambil melihat sawah yang terbentang luas. Bu, katanya suatu sore, kalau ibu mau apa saja, bilang saja. Aku insya Allah bisa belikan. Rasmi tertawa kecil. Ibu cuma mau kamu bahagia. Gas, itu saja. Bagas memegang tangan ibunya erat-erat. Saya bahagia karena ibu. Di momen itu, Rasmi menyadari satu hal. Meski hidup mereka penuh luka, penuh air mata, penuh penderitaan, namun Tuhan membayar semuanya dengan sangat indah pada akhirnya. Di usia 24 tahun, Bagas bukan hanya menjadi pemasok bekatul terbesar di kabupaten, ia telah menjadi simbol perjuangan. Pemuda kampung yang dulu dilecehkan kini menjadi kebanggaan desa. Pahlawan kecil dari orang-orang yang dulu tidak memiliki harapan. Bagas tidak pernah menyangka hidupnya bisa sejauh ini. Ia tidak menyangka dari bekatul, bahan sederhana yang banyak dianggap sampah, ia bisa membangun masa depan yang begitu cerah. Dan ketika ia melihat ibunya tersenyum setiap hari, hati Bagas merasa seluruh perjuangannya telah terbayar lunas. Namun satu babak hidupnya belum selesai. Ia masih belum membangun keluarganya sendiri, dan takdir sedang menunggu di tikungan berikutnya. Setelah bertahun-tahun berjuang tanpa henti, hidup Bagas akhirnya sampai pada titik yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Gudang besar berdiri kokoh di samping rumah. 2 truk mengilap terparkir rapi di halaman. Para pekerja sibuk bongkar muat, dan suara mesin penggiling padi dari desa-desa sekitar seperti musik yang mengiringi hari-hari Bagas. Namun di balik semua itu, satu hal yang paling membuatnya bersyukur adalah, ibunya tidak lagi hidup dalam kesedihan. Rasmi kini menikmati usia tuanya dengan damai. Setiap pagi ia menyapu halaman, menyiram bunga, atau sesekali memasak makanan kesukaan Bagas dan para pekerja. Tubuhnya tak sekuat dulu, tapi wajahnya jauh lebih bahagia. Bagas selalu berkata pada para pekerja, kalau kalian makan di sini, anggap ini rumah sendiri. Ibu saya akan marah kalau ada yang pulang lapar. Canda Bagas itu sering membuat para pemuda tertawa, namun di baliknya ada kebenaran. Bagas ingin semua orang merasakan rumah yang hangat,
Rumah yang dulu sangat ia rindukan saat hidup dalam ketakutan bersama ayah tirinya. Setelah hidupnya stabil, banyak tetangga mulai menawarkan untuk menjodohkannya. Ayo gas, sudah waktunya kamu nikah. Tetangga sebelah punya anak gadis, rajin dan sopan. Mas Bagas itu udah mapan, cari istri jangan terlalu lama. Bagas hanya menanggapi dengan senyum. Ia memang ingin menikah, tapi ia takut salah langkah. Trauma masa kecil melihat ibunya menderita membuatnya berhati-hati. Ia tidak mau membangun keluarga yang retak. Ia ingin rumah yang penuh cinta, bukan rumah yang dipenuhi bentakan dan kekerasan seperti dulu. Hingga akhirnya ia dipertemukan dengan Ningrum, seorang perempuan sederhana dari desa sebelah. Ningrum bukan orang kaya, bukan anak orang terpandang, dan bukan gadis yang suka mencari perhatian. Ia hanya perempuan biasa yang sopan, ramah, dan pandai menjaga perasaan orang lain. Pertemuan pertama mereka terjadi sangat sederhana. Ningrum mengantarkan pesanan rempeyek ibunya ke rumah Bagas. Saat melihat ibunya duduk santai di teras, Bagas memperhatikan bagaimana Ningrum berbicara lembut kepada Rasmi, seolah berbicara pada ibunya sendiri. Setelah Ningrum pergi, Rasmi menatap Bagas dengan senyum tipis. Gas, ibu suka anak itu. Bagas hanya tertawa kecil. Namun sejak saat itu ia memperhatikan Ningrum lebih dalam. Perlahan hubungan mereka tumbuh. Tidak tergesa-gesa. Tidak dipaksa. Bagas menceritakan masa kecilnya yang kelam, dan Ningrum mendengarkan tanpa menghakimi. Ningrum bercerita tentang mimpinya memiliki keluarga kecil yang damai, dan Bagas merasa hatinya tersentuh. Pada hari lamaran, Rasmi menangis haru. Nak, ibu bahagia melihat kamu menemukan orang yang baik. Pernikahan mereka sederhana, penuh tawa dan doa. Tidak ada pesta mewah, tapi suasananya hangat, seperti rumah yang lama hilang dan akhirnya kembali. Tidak butuh waktu lama, Bagas dan Ningrum dikaruniai 2 orang anak. Seorang anak laki-laki yang suka berlari-lari dan seorang anak perempuan yang selalu memanggil Bagas, "Ayah, ayah," sambil mengangkat tangan meminta digendong. Rumah itu kini penuh suara. Suara tawa anak-anak, suara ibu yang mengajar cucunya mengaji, suara istri yang memanggil suami untuk makan, dan suara Bagas yang bercanda dengan para pekerja. Di sela-sela kesibukan mengurus bisnis yang semakin besar, Bagas selalu menyempatkan diri untuk mengantar anaknya sekolah, menemani ibunya duduk sore, dan membantu istrinya memasak. Bagas tidak pernah ingin kehilangan masa-masa berharga itu. Setiap sore, ia duduk di teras rumah bersama ibunya, seperti kebiasaan lama mereka. Anak-anaknya bermain di halaman, dan Ningrum membawa minuman hangat. Rasmi menatap keluarganya dan berkata pelan, "Gas, ibu sudah melihat semua yang ibu impikan. Kamu sudah menjadi laki-laki yang ibu doakan sejak kamu kecil." Bagas menggenggam tangan ibunya. "Aku tidak akan sampai di sini tanpa ibu, Bu. Semua ini karena ibu." Air mata Rasmi jatuh. Bukan karena sedih. Air mata itu adalah bukti bahwa Tuhan benar-benar mendengarkan doa seorang ibu. Kini Bagas dikenal sebagai orang paling kaya di kampungnya, tetapi ia tidak pernah merasa dirinya lebih tinggi dari orang lain. Ia tetap membantu warga yang kesulitan, tetap datang ke musala, tetap menyapa orang-orang tua dengan hormat. Sementara di rumah, ia selalu menjadi sosok suami yang lembut, kebalikan dari apa yang pernah ia lihat dari ayah tirinya dulu. Ia juga menjadi ayah yang penyayang, sesuatu yang dulu ia harapkan dari ayah kandungnya. Dan di setiap langkahnya, ia selalu ingat kalimat sederhana yang pernah ia ucapkan pada ibunya sewaktu kecil. "Aku nggak akan ninggalin ibu. Aku janji." Janji itu ia tepati sampai hari ini. Di titik ini, Bagas akhirnya memahami satu hal besar, bahwa dari bekatul yang dianggap remeh oleh banyak orang, ia menemukan rezeki. Dari air mata ibunya, ia menemukan tekad. Dari luka masa kecilnya, ia menemukan kekuatan. Dan dari kesabarannya, ia menemukan masa depan yang jauh lebih indah daripada mimpi-mimpinya sendiri. Cerita Bagas belum berakhir. Tapi untuk hari ini, ia sudah tiba di tempat yang ia perjuangkan sejak lama. Rumah yang damai, keluarga yang utuh, dan kehidupan yang penuh cinta.